Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Akhwati fi rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada kesempatan sore hari ini mendapat ridho dari Allah. Kita niatkan ikhlas untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan juga menghilangkan kebodohan dari orang lain, insya Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan menyampaikan karakteristik para sahabat yang menjadikan mereka sosok-sosok yang patut kita teladani dalam menjadi pemimpin umat manusia. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang menghormati perintah Allah dan perintah Rasulullah. Jadi tidak menyepelekan terhadap perintah Allah dan perintah Rasulullah. Mereka bersegera dalam menunaikannya, tidak menggunakan tapi. Saya terima perintahnya tapi nanti enggak gitu. Tetapi mereka bersegera, tidak menunda-nunda. Kemudian yang kedua, jujur dalam iman, ucapan dan perbuatan mereka. Sidik, lawan dari munafik. Munafik itu tidak cocok antara perbuatan dan hati. Besar, hatinya ingkar tetapi menunjukkan keislaman. Kalau munafik kecil, hatinya meyakini tetapi perbuatannya melanggar. Umumnya zaman sekarang kebanyakan menjadi munafik kecil karena yakin itu salah tetapi dilakukan atau dilanggar atau diterjang larangan Allah Subhanahu wa taala dan larangan Rasulullah. Sebetulnya yakin itu enggak boleh, tetapi karena dorongan hawa nafsu, cuma sekali kok, besok tak tobat, misalnya kayak gitu. Jadi kadang-kadang menyepelekan. Kemudian yang kedua, mereka zuhud terhadap dunia dan menginginkan akhirat. Mereka zuhud, tidak terlalu atau mereka tidak memasukkan dunia itu ke dalam hatinya, dan mereka lebih mementingkan akhirat. Kemudian yang keempat, mereka memiliki keberanian yang luar biasa dan tidak mementingkan kehidupan dunia. Ada satu hadis yang akan saya bacakan kepada antum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada waktu perang Badar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berangkatlah ke surga yang luasnya seperti langit dan bumi." Lalu Umair bin Hamba Al-Ansari bertanya, "Ya Rasulullah, apakah surga itu seluas langit dan bumi?" Kemudian beliau menjawab, "Iya." Kemudian Umair berkata, "Bagus, bagus." Gitu. Rasulullah bertanya, "Mengapa kamu berkata bagus, bagus?" Gitu. Umair menjawab, "Tidak, demi Allah ya Rasulullah, aku hanya berharap menjadi penghuni surga." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kamu termasuk penghuni surga." Kalau kata Rasulullah itu benar, berarti
Umair ini sudah mendapatkan tiket surga semenjak hidup dan tahu kalau nanti pada akhirnya akan masuk surga. Kita tidak bisa seperti itu. Iya, karena pertama jelas Rasulullah tidak ada di sekeliling kita, tidak bersama kita, artinya tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan kita kamu itu penghuni surga gitu. Jadi kita posisinya itu masih terdakwa. Posisinya masih terdakwa, sementara kita tidak tahu di Lauhul Mahfuz itu tercatat sebagai penghuni neraka atau penghuni surga. Masih ingat ya tentang Lauhul Mahfuz yang di sana ada daftar kita semua sebagai penghuni surga atau penghuni neraka. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena, maka Allah berfirman pada pena itu tulislah takdir manusia dari awal sampai akhir. Termasuk di dalamnya kita duduk di sini ini tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Termasuk niat-niat kita masing-masing. Sampai ada yang membawa minuman dengan botol cantik, warnanya pink gitu misalnya. Nah, itu tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Iya. Siapa yang mempersiapkan diri, misalnya membawa catatan, mencatat dan seterusnya, bahkan pakaian yang akan dipakai, itu semua tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Termasuk juga tadi daftar ya, daftar penghuni surga dan penghuni neraka. Dan itu tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah. Daftarnya sudah ada sejak dulu, sejak 50.000 tahun sebelum alam semesta itu diciptakan. Termasuk kisah ini ketika Umair mendapatkan cap dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kamu termasuk penghuni surga. Kemudian Umair mengeluarkan beberapa butir kurma dari tandannya dan memakan sebagian darinya. Lalu ia berkata, sungguh jika aku masih hidup sampai aku menghabiskan kurma-kurmaku ini, sesungguhnya itu benar-benar hidup yang lama. Maksudnya gimana? Kalau Umair itu makan kurmanya, lalu kemudian Umair itu masih hidup sampai selesai makan kurma itu merupakan waktu yang sangat lama. Karena Umair itu sangat ingin segera melihat surga. Jadi dia tidak ingin menunggu-nunggu. Wong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan kamu itu penghuni surga. Nah kalau sudah mendapatkan cap sebagai penghuni surga itu apa cita-citanya? Mati, segera mati. Jadi orang kalau sudah mendapatkan cap sebagai penghuni surga itu cita-citanya itu pengen segera mati. Karena dunia itu merupakan satu penjara yang melelahkan. Lah mau apa lagi di dunia kalau sudah menjadi sudah mendapatkan tiket ke surga, nggak ada gunanya. Pokoknya inginnya segera mati gitu. Iya. Makanya dikatakan sesungguhnya itu benar-benar hidup yang lama karena menunggu-nunggu lama. Padahal itu cuma sekedar makan kurma. Seberapa lama sih makan kurma gitu. Kemudian Umair langsung membuang kurma-kurma yang ada di tangannya, dibuang lalu menuju ke medan perang hingga gugur di medan laga, syahid di sana. Ya. Kemudian hadis yang lain, Abu Bakar bin Abu Musa al-Asy'ari berkata, aku pernah mendengar ayahku Abu Musa al-Asy'ari berkata di hadapan musuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna abwabal jannati tahta dhilali syuyuf. Sesungguhnya pintu-pintu surga itu berada di bawah bayang-bayang pedang. Dulu ya, sekarang nggak ada perang ya. Kondisinya damai, jadi
surga itu nanti bisa dicari dengan cara yang lain. Tiba-tiba ada seorang laki-laki bertubuh kerempeng, berdiri dan bertanya, "Hai Abu Musa, apakah engkau mendengar Rasulullah bersabda seperti itu?" Abu Musa menjawab, "Iya." Lalu laki-laki itu menemui teman-temannya dan berkata, "Aku mengucapkan selamat tinggal kepada kalian." Kemudian dia mengoyak sarung pedangnya, dirusak sarungnya agar nggak bisa disarungkan lagi. Kalau sudah terhunus ya sudah selesai gitu. Dan membuangnya. Lalu ia berjalan dengan pedangnya ke arah musuh dan bertempur hingga gugur. Nah, itu sikap orang-orang terhadap janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mengatakan surga itu di bawah bayang-bayang pedang, maka dia paham, ya dengan mati syahid. Maka dia ambil sarungnya, dia koyak agar sekali pedang terhunus maka pantang tersarung kembali. Dia menuju ke medan perang, lalu bertempur sampai wafat, sampai gugur dan mendapatkan syahid. Makanya dia mendapatkan surga. Ya. Nah, ini sosok sahabat. Mereka itu memiliki keberanian dan tidak memiliki ketakutan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dulu ada reality show yang isinya itu menguji orang ditinggal di tempat gelap, apa dulu namanya? Jadi kemudian kalau sudah melihat hantu lalu dia melambaikan tangan gitu. Ya, itu ada reality show atau ya pertunjukan sesungguhnya itu, tapi disiarkan secara langsung ataupun tidak langsung. Nah itu kalau digitukan seorang mukmin itu yang paling kuat, paling tahan. Iya. Nanti ujiannya bisa jadi misalnya mbak-mbak ini salah satu dibawa ke kuburan kemudian ditinggal sendiri. Misalnya, nah itu takut enggak gitu. Kalau takut berarti keimanannya perlu dikuatkan lagi. Iya. Dibawa masuk ke kamar mayat takut enggak gitu. Kalau takut berarti keimanannya perlu dikuatkan lagi karena mayat itu nggak bisa berdiri, ya, karena sudah menjadi benda yang mati. Ya, contoh sederhana. Ya. Kemudian yang kelima, mereka memutus hubungan dengan jahiliyah dan memberikan loyalitas penuh kepada Allah, Rasulullah dan orang-orang mukmin. Ya, dalil yang sangat populer ada di surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Allah berfirman, la tajidu qauman, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuwadduna, mereka itu saling berkasih sayang. Dengan siapa? Man haddallah wa rasulah, dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, sekalipun orang itu adalah bapak-bapak mereka. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka. Au ikhwanahum, atau saudara-saudara, ataupun au ashiratahum, ataupun keluarga mereka sendiri. Ulaika, mereka itulah kataba fi qulubihim, yang ditetapkan, ditanamkan ke dalam kalbu mereka, di dalam hati mereka, iman. Wa ayyadahum biruhim min, dan didukung oleh pertolongan darinya. Wa yudkhiluhum jannah, dan mereka itu nantinya akan dimasukkan ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai,
khalidina fiha, mereka itu kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itu golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah sesungguhnya golongan Allah itu adalah golongan orang-orang yang beruntung. Iya. Kita lihat ayat ini memesankan kepada kita bahwa kita itu tidak akan pernah ketemu dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mereka itu saling mencintai, mereka itu mengasihi, mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada ya yang namanya cinta, yang namanya loyalitas kepada siapapun yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Apalagi mereka yang terang-terangan menampakkan diri sebagai musuh Allah dan Rasulnya. Mereka senantiasa mencaci maki syariat. Mereka senantiasa mengatakan hal-hal yang buruk kepada ulama, dan betul-betul terang-terangan memusuhi Islam, tidak suka kalau Islam itu menjadi dohir atau nampak, iya, atau unggul. Sekalipun orang itu bapaknya, maka kasih sayang itu ukurannya bukan persaudaraan darah dalam iman itu, tetapi ukurannya adalah kalau menurut semuanya orang itu menjadi wali Allah, mereka itu menjadi pembela Allah, ya kita kasih sayang kepada mereka. Ya. Jadi persaudaraannya persaudaraan akidah. Nah, kalau bapak-bapak kita sendiri yang itu menjadi musuh Allah, maka nggak ada lagi kasih sayang. Jadi tidak apa-apa dimusuhi keluarga, tidak apa-apa dimusuhi ayah dan ibunya, itu biasa. Ketika kita ingin menjalankan agama dengan baik, kemudian kok orang tua kita tidak setuju, karena orang tua itu qadarullah menjadi musuh Allah dan musuh Rasulullah, kemudian membenci kita, maka itu tidak apa-apa, biasa aja ya. Karena memang sejak dulu seperti itu ya, sejak dulu seperti itu. Ataupun anak-anak kita menjadi baik tapi anak kita durhaka. Nabi siapa yang anaknya nggak mau ikut masuk kapal? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dakwah ratusan tahun ya, 900 tahun. Tapi nggak berhasil kepada istri dan anaknya toh ya. Istrinya nggak ngikut, anaknya juga nggak ngikut. Ratusan tahun dakwah. Ya. Nabi Lut, Nabi Nuh, Rasulullah gagal membujuk Abu Thalib. Maka hal yang biasa kalau kita itu nantinya tidak bisa berkasih sayang dengan orang-orang terdekat kita karena hal tersebut, karena ukuran musuh Allah atau pembela Allah ya, atau wali Allah. Saudara, keluarga itu nggak ada kasih sayang di situ. Tetapi akhwat fillah rahimakumullah, bukan berarti kita tidak berbuat ma'ruf. Iya. Kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita tetap berbuat ma'ruf, memerintahkan kepada seseorang anak tetap berbuat ma'ruf meskipun orang tuanya memaksanya untuk berbuat syirik atau keluar dari Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tuanya keduanya itu memerintahkan kamu, memaksa kamu berbuat syirik, fala tuti'huma, jangan ditaati. Tetapi Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufan,
tapi pergaulilah keduanya dengan ma'ruf. Itu kepada orang tua yang memaksa kita berbuat kesyirikan, tetap dipergauli dengan ma'ruf, apalagi yang tidak, atau apalagi yang orang tua kita itu masih muslim. Tidak setuju kita berpakaian yang syar'i misalnya, nah itu tidak perlu kita benci. Kemudian tidak perlu kemudian kita tidak berbuat ma'ruf kepada keduanya, tetap berbuat ma'ruf. Meskipun dari sisi kasih sayang tidak ada, artinya tidak ada kasih sayang di situ antara kita dengan orang yang memusuhi Allah. Kalau masalah berbuat ma'ruf, iya, tetap kita laksanakan, tetap kita tunaikan ma'ruf kepada mereka. Iya. Nah, mudah-mudahan antum nanti kalau pulang dari pondok ketemu keluarga, mungkin kalau ayah ibunya kan sudah mengirimkan antum ke sini ya, jadi sudah pahamlah nanti akan jadi apa. Tapi tidak tentu keluarga besar, belum tentu keluarga besar. Ketika pulang kemudian melihat satu perubahan, bisa jadi nanti ada suara-suara yang muncul. Kok sekarang jadi berubah ya? Dulunya mau salaman sama saya, kok sekarang enggak? Misalnya pertemuan keluarga besar dalam satu terah, Syawalan gitu. Dulu itu mau salam sama saya, salaman gitu. Tapi sekarang kok enggak mau ya? Kenapa ya? Sejak mondok kok jadi kayak aneh gitu. Nah itu bisa jadi akan ditemukan seperti itu. Maka sabar. Jangan kemudian gara-gara kok ada keluarga yang nggak suka saya begini lalu kita mengalah. Ya sudahlah, nggak apa-apa, orang cuma setahun sekali kok berjabat tangannya. Ya nanti kalau pas berjabat tangan mati gimana? Jadinya su'ul khatimah. Emang bisa seperti itu? Lah bisa. Coba kita lihat medsos itu. Ada orang yang joget-joget di panggung, kena stroke, mati di situ. Jadi matinya sedang joget-joget dengan wanita yang bukan mahramnya. Itu gimana kita bisa mengatakan husnul khatimah? Susah. Sementara kita juga banyak melihat ada orang yang kalau meninggal itu ya sedang isi pengajian kayak gini atau sedang ngaji. Sedang ngaji memperhatikan gitu, nyatat meninggal, ya kan? Husnul khatimah. Pengen nggak gitu? Pengen ya, iya. Ini lagi pengajian gitu ya, memperhatikan. Oh ya, itu set gitu, meninggal. Kan enak tuh, meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Ya, tetangga saya berangkat jamaah ke masjid, sedang rukuk, nggak kuat. Kemudian tidak sadarkan diri, masuk rumah sakit, meninggal. Berarti kehidupannya ditutup dengan sholat maghrib. Karena setelah itu beliau ambruk, tidak sadarkan diri. Ambulannya datang ke depan rumah saya, ngangkut bapaknya itu, dibawa ke rumah sakit. Jam 7:30, jam 11 ada kabar beliau sudah wafat. Nah, berarti menutup kehidupannya dengan sholat maghrib, dengan husnul khatimah. Ada lagi yang menyeberang dari utara jalan ke selatan jalan, namanya Pak Suraya, kalau tadi itu namanya Pak Agus, dua-duanya itu takmir masjid ya. Nyeberang jalan mau sholat isya, tertabrak sepeda motor ya. Masjidnya itu selangkah di depannya, meninggal. Nah, berarti meninggal dalam jalan beliau menuju masjid untuk sholat berjamaah. Nah, kayak gitu. Bukan berjalan menuju suatu tempat untuk melakukan kemaksiatan. Ada dulu di IG, merekam live IG-nya di dalam mobil habis dugem. Ya, apa tahu dugem nggak? Apa? Dugem sering dengar ya? Dunia gemerlap. Malam hari mereka ke diskotek, pulangnya mabuk,
direkam itu seketika sedang pusing wanitanya, belum sampai ke rumah mobilnya kecelakaan, semuanya meninggal, terlempar keluar dari mobil karena saking dahsyatnya kecelakaannya. Artinya meninggal dalam keadaan mabuk. Kan nggak ngira ketika dia itu seneng-seneng di diskotek pulangnya mati. Jadi itu sesuatu yang misteri. Hanya Allah yang tahu. Makanya untuk jaga-jaga kayak gitu, jangan sampai aktivitas kehidupan kita itu diisi oleh hal-hal yang itu tidak merupakan satu bentuk ibadah. Ingat ya, Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti 24 jamnya ngapain? Ya beribadah. Bukan melakukan hal-hal yang tidak berguna, bukan melakukan hal-hal yang makruh, apalagi yang haram. Ya. Seperti itu. Sehingga ketika kita mangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya dalam rangka tujuan asal penciptaan kita tadi itu ya beribadah. Makanya ibadah itu 24 jam, bahkan tidurnya pun merupakan satu bentuk ibadah. Ketika kita melaluinya dengan adab-adab yang baik dan untuk mendatangkan ridho Allah. Loh, apa ada tidur untuk mendatangkan ridho Allah? Ya ada. Niatnya untuk mengistirahatkan badan agar besok bisa tahajud. Iya. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang telah Allah tanamkan iman di dalam hati mereka. Ini cirinya atau ini hadiahnya dari Allah. Ketika orang itu tidak memberikan kasih sayang atau loyalitas kepada musuh-musuh Allah, sementara memberikan kasih sayang atau loyalitas kepada wali-wali Allah, pembela-pembela agama Allah, maka mereka itu orang yang sudah ditanamkan iman ke dalam hati mereka. Kuat imannya. Betapa tidak anggota keluarga yang lain mencaci mereka, memusuhi mereka, tetapi mereka tetap teguh. Tidak lalu membuka jilbab, membuka aurat, tidak lalu kemudian menyodorkan tangannya untuk disentuh orang yang bukan mahramnya dan seterusnya. Meskipun keluarganya mencela, mencaci, ada aliran aneh, aliran sesat, salaman nggak mau dan seterusnya. Ya, kuat imannya. Jadi bukan sekedar iman, tapi iman yang kuat. Dan cobaan yang paling berat ketika kita menjadi orang yang baik itu ya datang dari keluarga sendiri itu. Bersyukur antuna semuanya dikirim ke pondok, yang ngirim orang tua ya. Jadi orang tuanya paham. Besok akhirnya itu anakku akan jadi apa. Bayangkan kalau orang tuanya sendiri yang memusuhi gitu, berat. Kemudian Allah akan mendukung dengan pertolongannya. Maka yakin saja dengan janji Allah, Allah itu akan bantu. Tidaklah mungkin Allah itu meninggalkan orang yang bertakwa. Tidak mungkin. Akhwat, saya kenal seseorang yang hijrah pakai jilbab, pakai cadar. Qadarullah, Allah mengujinya dengan perceraian. Sehingga dia harus menanggung hutang dari mantan suaminya. Karena namanya dicatut untuk hutang. Dia membesarkan satu orang anak. Sependek yang saya pahami seperti itu.
suatu ketika dalam perjalanannya nikah lagi. Cuma dalam pernikahannya itu ada embel-embel. Nanti mau nikah kalau suaminya itu mau melunasi hutang-hutangnya. Dan pernikahannya pun tidak berusia lebih dari 1 tahun. Bahkan tidak berusia lebih dari bulan. Akhirnya apa? Bercerai lagi. Ujian tidak lalu membuat orang tersebut semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta bantuan, kok qadarullah belum ada yang bisa membantu. Akhirnya dia berpikiran Muslim itu hanya omongannya saja. Nyatanya saya sengsara tidak ada yang bantu. Hingga kira-kira 1 bulan yang lalu dia sudah ngupload statusnya tanpa jilbab. Untuk apa? Untuk apa coba? Untuk kerja, cari uang. Iya. Iya. Kadang-kadang dipakai, kadang-kadang tidak. Sadar awalnya dilepas, akhirnya semuanya udah dilepas. Keluar pakai legging, pakaian ketat, habis sudah. Dari awalnya bercadar, bukan awalnya berjilbab, tapi awalnya bercadar, tutup semuanya. Ya, jadi seperti itu. Dan itu kisah nyata. Kisah nyata. Maka adanya musibah dari Allah Subhanahu wa taala itu jangan kemudian kita lalu suudzon kepada Allah, Allah itu menyengsarakan saya terus gitu. Nah, orang kena musibah itu bukannya dia lari dari Allah, tapi harusnya terus mendekat. Harusnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar di situ. Kenapa? Karena Allah itu akan meneguhkan, akan memberikan pertolongan. Cuma belum saatnya kita pantas untuk mendapatkan pertolongan Allah kalau itu belum datang. Pada saatnya kita itu pantas mendapatkan pertolongan dari Allah, ya nanti Allah akan datang menolong. Maka kita pantaskan diri kita agar kita itu menjadi sosok, menjadi orang yang pantas mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan Allah masukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka itu kekal di dalamnya. Ini yang ketiga. Kelak Allah akan berikan surga kepadanya. Ketika iman kuat, wala dan baroknya itu jelas, loyalitas dan anti loyalitasnya jelas, tidak abu-abu, maka kelak Allah akan hadiahkan surga kepada orang-orang yang demikian. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Mereka itulah golongan Allah, Hizbullah. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah itu adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, bukan rugi. Kalau rugi kan seperti di surat Al-Asr, innal insana lafi khusrin, semua orang itu rugi kecuali orang yang beriman. Nah kan cocok, orang yang beriman itu beruntung, muflih. Lawannya apa? Rugi. Kapan? Pertama ketika dia nggak beriman kepada Allah. Iya. Jadi akhwati fillah rahimakumullah, hati-hati menjadi wanita. Karena wanita itu hatinya lemah, rapuh. Sehingga memang wanita itu kan tidak diamanati sebagai seorang pemimpin.
dia itu dipimpin laki-laki dalam keluarga. Qawwamnya itu bukan wanita tetapi laki-laki. Itu sudah sunatullah kayak gitu, fitrahnya seperti itu. Maka perbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik, agar ditetapkan dalam agama. Terutama nanti kalau antum semuanya sudah pulang ke kampung halaman masing-masing sendirian, maka hati-hati, serigala itu akan menerkam domba yang keluar dari kelompoknya. Kalau masih dalam satu kelompok, dombanya serigala tidak berani. Nah sekarang ini dombanya, ibaratnya gitu ya, masih berkumpul kan. Jadi setan takut nih, nggak berani itu. Mau melakukan sesuatu yang keliru, temannya mengingatkan. Tapi kalau nanti sudah sendirian, nah perlu ada yang mengingatkan. Siapa? Laki-laki. Siapa? Suaminya. Maka pulang jangan sendiri ya. Ya, kalau bisa. Pulang jangan sendiri. Bilang sama orang tuanya, Pak nanti saya bawa oleh-oleh ya, apa laki-laki. Gitu. Ya semoga. Amin, amin ya. Amin. Laki-laki yang solih ya, solih. Tayyib. Itu yang ke-5, iya. Mereka memutus hubungan dengan jahiliyah dan memberikan loyalitas penuh kepada Allah, Rasulullah, dan orang-orang mukmin. Kemudian yang ke-6, mereka tidak tergoda oleh kekayaan dan kemewahan dunia. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 212. Ayatnya gampang diingat. 212. Kalau di Indonesia ada cerita 212 Wiro Sableng. Kapak Naga Geni 212 nggak ngerti ya? Iya, nggak usah dicari. 212. Pahlawan lokal. Allah berfirman, kehidupan dunia tampak indah di mata orang-orang kafir. Zuzina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minalladzina amanu, dan mereka itu memandang hina orang-orang yang beriman. Ya. Pertama, orang-orang kafir itu memandang indah dunia. Berarti kebalikannya kita. Kalau bukan orang kafir, berarti tidak memandang indah dunia, tetapi memandang hina dunia. Yang satu indah, yang satu hina. Yang satu kafir, yang satu mukmin. Maka untuk menjadi orang-orang yang memandang hina dunia, jadilah orang mukmin, sehingga dunia itu menjadi hina di hadapannya. Maka nggak ngefek lagi itu orang-orang yang flexing di medsos, pamer kekayaan, pamer rumah mewah, mobil mewah, perhiasan, kecantikan, tidak pengaruh. Kenapa? Karena sejatinya mereka itu memamerkan hal-hal yang hina, yang lebih hina dari bangkai kambing yang cacat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita sebagai orang mukmin itu memandang indah orang-orang yang beriman, nah mereka itu kata Allah, mereka itu memandang hina orang-orang yang beriman. Sementara kita memandang indah orang-orang yang beriman. Maka kita kalau melihat orang-orang yang beriman seneng. Sedangkan kalau kita melihat orang-orang yang suka bermaksiat, jijik. Coba kalau antum melihat artis Korea yang joget-joget di panggung itu mesti risih itu. Mudah-mudahan nggak kemudian terus menjerit karena kagum ya, gitu.
Waduh, mosok udah pakai jilbab rapi, lihat artis Korea yang kayak wanita itu kok kemudian kesengsem itu, istighfar. Iya, harus istighfar. Berarti ada syahwat yang masih mendam di sini pada laki-laki yang tampan. Jadi akhwat, menundukkan pandangan itu bukan hanya untuk laki-laki ya, tapi menundukkan pandangan itu ya untuk laki-laki ya untuk wanita, untuk perempuan. Dua-duanya itu ada kewajiban menundukkan pandangan. Sementara bercadar itu sunnah, tidak wajib. Yang wajib itu menundukkan pandangan bagi laki-laki maupun wanita. Sehingga hati-hati wanita kalau melihat laki-laki yang tampan. Iya, jangan sampai kemudian mengikutinya dengan bayang-bayang yang enggak apa, yang iya-iya. Nah, kan nggak tahu masih marah apa enggak itu, kayak K-pop apa, K-pop, K-pop. Iya. Itu kan saya lihat orang kadang-kadang dibalik handphonenya itu soft case-nya itu baliknya itu fotonya itu, atau enggak dibuat wallpaper handphonenya itu ya artis Korea itu. Astagfirullah, ini kayak wallpapernya itu fotonya bapaknya gitu loh. Masa mengidolakan orang kafir jelas-jelas kafir, kenal aja enggak. Kadang-kadang kita ngikuti beritanya, dia hari ini ngapain ya, besok nikah sama siapa, atau kapan zina lagi ya dia. Lain kali kemudian ada kabar dia anaknya udah lahir sama siapa ya, ya gitu. Diikuti beritanya, nggak lewat koran. Sekarang jarang ada koran ya, via medsos, ikuti IG-nya, follow IG-nya, follow Twitternya. Kalau dia ngoceh sedikit di Twitter, kasih jempol, kasih like. Ya Allah, jadi manusia kok terpenjara K-pop, hatinya terpenjara K-pop, jelas-jelas bukan mahramnya, diidolakan juga ndak pantas, Islam enggak. Bapaknya itu loh dipasang di wallpaper, Pak, abiku memang beda gitu. Bapakku lah yang mengirim saya ke pondok, membiayai saya di pondok, ibuku yang menyusui saya, yang netah saya, ngajari saya berjalan. Loh, ini ada artis ketemu tidak, kasih SPP pondok tidak, diidolakan. Astagfirullahaladzim. Itu gemes itu. Nek tidak, loose leaf-nya ngeprint itu, di print. Ada foto di print, bagus banget tuh, kasih A4 kalau perlu dilubangi pakai apa namanya, pans, masukkan ke binder, ceklek, wah foto sopo ini artis Korea, ya Allah. Kan gimana gitu loh. Iya.
kepada orang kafir itu seteguk air pun. Kenapa? Karena Allah memandangnya berharga. Allah nggak akan memberi orang kafir itu air meskipun seteguk. Tapi antum lihat, ada nggak orang kafir yang kayanya luar biasa? Banyak. Berarti dunia itu saking hinanya. Maka Allah berikan itu pada orang kafir itu sebanyak mungkin, sebanyak yang mereka minta. Kenapa? Karena bagi Allah itu dunia itu sangat-sangat hina. Lah kok orang-orang membanggakan dunia, flexing, pamer tuh mobil baru, ini rumah baru saya, rumah mewah saya, dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Sesuatu yang hina kok dibanggakan, dipamerkan. Nah, orang yang melihat ya kagum. Wih, mobilnya bagus sih. Wih, rumahnya mewah. Wih, istrinya cantik. Suaminya ganteng banget. Ini yang pamer dan yang dipameri setali tiga uang, sama aja. Sama-sama memandang dunia itu tidak hina atau indah. Tayyib, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Pekan depan sudah bersih HP-HP, kalau masih punya HP, dari hal-hal yang sifatnya syahwati,